Yo kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, di mana saya akan membahas perbedaan kelas Persib dan seluruh tim Liga 1, terutama Persija. Kita sudah benar-benar beda kelas. Dan sebenarnya saya males sih bahas, apalagi memasukkan Persija itu di konten saya gitu kan. Cuman lagi-lagi teman-teman, mereka duluan, bahkan kalau kita di sosmed itu mereka terus tuh yang nyenggol kita, selalu nyenggol kita. Dari gimana ya? Oke lah, kita bahas aja. Dari ketuanya, dari musim-musim udah lama ya, Bung Diki selalu ngomong Persija di atas Bandung selamanya. Pokoknya dia selalu to the next level. Kalau Persija itu mengatakan dirinya jauh lebih unggul dibandingkan Persib. Namun nyatanya Persib berhasil back to back, ya kan? Dan baru-baru ini teman-teman, Bung Diki juga mengatakan bahwa Persija targetnya harus juara dan wajib hat-trick. Jadi hat-trick itu kan harus 3 kali juara. Sedangkan dia juara sekali aja belum, teman-teman. Dia jadi logikanya ya kan, saking dia tuh sudah begitu panasnya, begitu irinya, begitu dendamnya melihat Persib yang udah back to back. Karena memang baru kita teman-teman di Indonesia yang back to back juara. 2 musim berturut-turut baru kita. Apalagi kalau kita musim sekarang hat-trick yang ketiga juara lagi, udahlah habis itu teman-teman. Pasti mereka tetangga itu semakin panas sama Persib Bandung. Lagi-lagi teman-teman, yang kenapa saya mengatakan beda kelas, ketika di podcastnya Bung Binder, dia pengamat sepak bola gitu kan, dia mengundang ketua The Jack ya, Bung Diki, dan juga ketua Viking, Kang Tobias. Jadi ketika ditanya siapa aja tim yang akan menyusahkan Persija, Bung Diki tidak menyebutkan Persib. Dia ya nyebutnya itu Malut, Dewa gitu kan, Persebaya. Jadi memang dia tuh nampak banget gitu gengsinya. Lah kita paham lah, kalau kita bisa berpikir, bisa mengamati, kita paham gitu. Kalau ya nggak mungkin gitu loh, dia ngomong Persib bagus tuh nggak mungkin gitu kan. Pasti ya gengsi gitu, karena kita memang saingannya gitu kan. Apalagi saat ini seperti yang dikatakan Coach Bojan, kita tuh sudah tidak ada tekanan teman-teman. Persib itu sudah tidak ada tekanan, karena ya kita sudah back to back gitu. Bahkan kita bintang terbanyak di Liga Indonesia dengan 4 bintang. Jadi tekanan tuh berada di tim-tim lain ya. Lanjut, tadi Bung Diki mengatakan seperti itu. Kemudian Kang Tobias ketika ditanya tim apa yang akan menyusahkan Persib atau menyulitkan, jawabannya keren. Ketua Aing gitu kan. Jadi jawabannya ya yang menyulitkan Persib ya Persib sendiri gitu. Jadi yang akan membuat Persib kalah itu ya Persib sendiri gitu. Kalau kita membuat kesalahan misalnya, atau enggak kita tuh menyepelekan lawan gitu kan. Kadang kan di Liga Indonesia nih keren-keren teman-teman. Di luar analisa semua. Misalnya Semen Padang lagi di bawah, klasemen bawah gitu. Tapi dia nanti bisa tuh mengalahkan tim-tim kuat. Ya kan? Selalu gitu tuh Liga Indonesia tuh. Persib sama Dewa bisa tuh mengalahkan Dewa misalnya. Surabaya kalah. Tapi nanti jumpa Kediri, jumpa Barito, Persib itu kesulitan. Makanya bagaimana caranya musim ini kita bisa konsisten. Jadi kita tidak menyepelekan setiap lawannya gitu kan. Lanjut teman-teman, perbedaan selanjutnya yang lebih kelas lagi dari gubernur. Jadi gubernur kita, gubernur Jawa Barat itu Kang Deddy Mulyadi mengatakan Persib itu tidak bisa dicampuri dengan politik, karena Persib itu adalah tim profesional. Ya benar, ya seperti di luar negeri gitu, klub-klub yang profesional
nggak ada urusannya sama pemerintah teman-teman. Jadi ya Persib itu sendiri punya manajemen sendiri. Jadi alangkah lucunya kalau APBD, APBN yang anggaran untuk masyarakat malah untuk ke tim bola gitu, itu lucu gitu kan. Makanya Kang Deddy Mulyadi mengatakan bahwa dia tidak ingin ikut campur ke dalam manajemen Persib. Nah, beda lagi, ini ada buktinya ya teman-teman, nanti saya sematkan. Beda lagi dengan Gubernur Jakarta Pak Pramono ya. Ya dia mengatakan dia akan menjadikan Jakarta lebih Persija. Kalau itu keren lah ya kan, oke lah. Nah cuman beliau ini sampai benar-benar support ke sponsor. Jadi dari bank, tapi nggak masalah sebenarnya. Kemudian usaha air pump, ada beberapa usaha-usaha BUMD itu menjadi sponsor gitu kan. Namun ini yang sangat saya sayangkan, ini menjadi alat politik gitu. Jadi ketika berpidato di depan warga, karena kalau Jakarta ini kan warganya luas gitu, banyak. Jadi ya memang nggak semuanya gitu kan suka Persija. Jadinya ketika gubernur malah mengatakan Persija di depan sedang rapat ini gitu, kayaknya nggak logis gitu. Bahkan ada partai-partai yang membawa Persija, jadi ini sayang gitu loh, malah menjadi sebuah alat politik. Dan Persija sudah terjun ke situ teman-teman. Persija sudah terjun, bahkan sudah kerjasama dengan beberapa usaha BUMD Jakarta. Jadi menurut saya sangat disayangkan sih, karena ya kita ini tim profesional gitu kan. Kalau tim-tim ya mungkin kalau tim-tim masih kecil gitu kan, masih baru merintis, masih nggak apa-apa gitu kan. Karena teman-teman tim-tim baru ya seperti Dewa, Bali itu kan kategorinya masih baru. Malut United itu mereka sudah mulai membangun ke infrastruktur seperti TC, training ground. Mereka sudah ke situ gitu loh. Nah, ya Persib juga sedang menyusul ke situ, alhamdulillah ya kan. Cuman tim-tim besar lainnya ini kalau malah dijadikan alat politik, sangat sayang gitu kan. Yang ada nanti malah ya Persija dan yang lainnya malah kalian semakin jauh gitu, semakin sulit untuk mengejar prestasi dari Persib Bandung. Dan yang terakhir teman-teman, yang membedakan kita sudah to the next level, kita sudah beda kelas. Ya seperti kalian tahu, yang TC keluar negeri itu hanya kita teman-teman. Ada mungkin sebelumnya Persebaya dan juga Padang, Semen Padang itu ke Malaysia, Persebaya ke Australia. Namun itu hanya langsung uji coba beberapa hari kemudian pulang. Jadi ya bukan TC yang bagaimana gitu. Sedangkan Persib satu-satunya karena niat serius ya ingin berprestasi di Asia, Persib TC di Thailand selama 10 hari dan sekarang sudah seminggu Persib di sana. Dan sudah 3 kali uji coba, sudah 2 kali, besok sekali lagi uji coba, kemudian setelah itu tanggal 28 pulang, kemudian tanggal 2-nya akan mengadakan launching dan juga launching semua nih teman-teman, launching pemain baru dan juga perkenalan jersey, karena keren, pokoknya madep pisan lah. Persib itu bekerja sama dengan aparel baru, sudah tidak Sportama lagi, dan yang dirumorkan kuat tinggal 2 teman-teman. Kemarin ada 3, Kelme ya dari Spanyol. Namun yang mencuat saat ini yang terbaru 2 antara Adidas dan Nike. Jadi ya kita belum tahu itu yang akan diperkenalkan tanggal 2. Jadi sangat keren sekali kalau kita sponsornya itu gitu kan, satu-satunya kita di Indonesia. Dan uji coba kita nggak kaleng-kaleng guys. Uji coba kita itu dengan tim Liga 1-nya Australia, Melbourne apa gitu, Liga 1-nya Australia. Dan musim lalu dia peringkat 4 kalau nggak salah. Jadi tim-tim kuat boy. Dan ini
A+ banget untuk manajemen, keren gitu kan. Jadi TC ke luar negeri, membangun tempat latihan di dekat GBLA dan akan membangun kampung Persib, kemudian launching semuanya, kita uji coba sama klub luar negeri dan Liga 1 Australia. Gila, saya ngerasa bangga sekali. Tentunya Persib semakin jauh, saya yakin teman-teman tim-tim lain itu semakin iri sama kita. Makanya kita harus benar-benar solid, bobotoh, semuanya harus benar-benar semakin kompak gitu kan. Karena tim lain itu pasti tujuannya saat ini, tujuannya hanya ingin mengalahkan Persib Bandung, pasti. Mau tim besar, mau tim kecil, pasti tujuannya saat ini mengalahkan Persib Bandung. Maka dari itu, mari sama-sama kita terus dukung Persib. Dan juga semoga di tanggal 2 kita bisa menang. Dan kita tunggu, sepertinya ada kejutan-kejutan baru dari manajemen Persib Bandung. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.